Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akta Khois Mikdad Aufa dengan NIM akhir 003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kajian serupa anak saya untuk melengkapi tugas maupun UAS matkul ke kajian serupa anak rombel 305. Oke, langsung saja. Yang pertama, anaknya bernama Janetra, berusia 5 tahun, anak kedua dari 2 bersaudara. Psikologinya sangat baik menurut saya. Dia ceria dan sangat aktif. Terus anak kedua bernama Rista, berusia 8 tahun ya, anak kedua dari 2 bersaudara juga. Terus psikologisnya baik dan dia sedikit pemalu anaknya gitu. Oke, lanjut langsung saja ke kajian lukisan dari anak. Yang pertama ada lukisan dari karya Janetra, berusia 5 tahun. Yang pertama di sini ada awan ya, awan berwarna biru. Terdapat 2 gumpalan berwarna biru ya. Ini awan. Terus ada pohon yang terletak pada center, bagian tengah pohon terdiri dari batang yang berwarna coklat dan daun yang berwarna hijau. Menurut saya gurisannya sangat tebal ya dan ekspresif, dan jadi satu kesatuan dalam bentuk gumpalan. Terus ada jembatan merah yang digambarkan berwarna merah di sini yang melintang dari belakang pohon. Terus selanjutnya ada bunga yang ada di sisi kanan. Terdapat satu bunga dengan kelopak berwarna merah muda dan batang berwarna hijau. Nah, walaupun menurut saya ini garisnya kurang berani ya, karena cuman garis gitu. Terus ada tanah, terdapat tanah itu untuk terdapat tanah di bidang berwarna hijau di sini, yang menjadi tempat tumbuhnya dari pohon tersebut ya. Terus terdapat sungai atau air, di bagian paling bawah, berwarna biru horizontal ya. Garisnya cukup berani dan terdapat menurut saya batu pada bagian kiri ya, berwarna abu-abu. Menurut saya, kesimpulan menurut Victor Lowenfeld, anak ini berada pada tahap prabagan, yang merupakan fase transisi krusial antara coret acak menuju penciptaan simbol yang memiliki makna nyata. Pada tahap ini, anak mulai menyadari adanya hubungan antara aktivitas menggambar dengan lingkungan di sekitarnya gitu. Jadi gambar ini menunjukkan perkembangan yang sangat sehat dan sesuai dengan usianya. Nah, anak ini berhasil membangun jembatan komunikasi visual antara dunia imajinasinya ya dengan realitas objektif yang ditandai dengan perorganisasian gambar yang lebih tertera dan penggunaan simbol-simbol yang jelas. Oke, next. Ada lukisan anak gua, yaitu lukisan karya Rista. Di sini terdapat 2 awan ya, yang garisnya tebal dan melengkung. Terus terdapat burung ya, terdapat burung yang berbentuk M ya, garisnya spontan ya menurut saya. Terus ada 2 gunung dan matahari ya, yang terlihat dominan pada bagian atas. Garisnya tegas, berani dan menurut saya tapi tidak berwarna ya. Terus ada jalan ya, ada jalan dengan garis vertikal tebal dan terdapat garis vertikal yang putus-putus juga. Terus bagian kanan terdapat bangunan, yaitu ayunan dan sebuah shelter ya menurut saya, atau rumah lah. Itu ya garisnya tebal dan berulang pada satu titik
dan berulang pada bagian ayunan tersebut dan belum simetris ya. Terus pada bawahnya ayunan menurut saya garisnya spontan dan bergelombang. Menurut saya spontan dan berulang ya pada satu bagian. Terus pada bagian kiri terdapat sawah ya, garisnya sangat spontan menurut saya dan bergelombang. Terus terdapat kupu-kupu yang ada di bawah dan sawah-sawah tersebut garisnya spontan dan melengkung. Terus seperti itu. Kesimpulannya, berdasarkan teori John Dewey, anak usia 8 tahun ini telah mencapai fase experience atau pengalaman yang tuntas. Jadi perkembangan Rista ini termasuk normal pada anak seusianya gitu. Gambar ini menunjukkan seorang anak yang belajar untuk belajar dari pengalamannya gitu, dan berinteraksi, memahami lingkungannya, serta menggunakan kemampuan berpikir simbolis dan pemecahan masalah dalam menciptakan sebuah karya seni. Gitu. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.